Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Santet Ketamakan Membawa Petaka, memasuki part yang kedua. Cerita kali ini masih tetap ditulis akun yang bernama Pindut ya teman-teman. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung yang berada di Kaskus. Nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi video kali ini. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran juga bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Suatu malam setelah selesai bekerja, Isna berjalan pulang sendirian. Saat itu dia merasa seperti diikuti oleh seseorang. Namun saat Isna membalikkan badan, tidak terlihat siapapun di belakangnya. Tiba-tiba saja bulu kuduknya berdiri dan dia pun mempercepat langkahnya. Beberapa langkah kemudian, Isna dikejutkan dengan sebuah sentuhan di pundaknya. Astagfirullah, pekik Isna kaget. Maaf kalau aku ngagetin kamu, saut pria yang beberapa hari lalu membeli nasi di restorannya. Isna masih mengingat pria tampan itu. Wah, aku kira kamu siapa? Ujar Isna sembari mengelus-ngelus dadanya, berusaha mengatur napasnya kembali. Kenalin, namaku Putra. Nama kamu siapa? Tanya pria itu seraya menjulurkan tangannya. Namaku Isna. Maaf ya, bukan mahram. Tolak Isna sambil mengatupkan kedua tangannya di dada. Putra tersenyum kecil dan merasa salut dengan pendirian gadis cantik yang ada di hadapannya itu. Apa rumah kamu di dekat sini? Tanya Putra lagi. Iya, di depan situ mas. Oh, berarti deket dong. Aku tinggal di rumah Bi Fatma soalnya. Kamu kenal Bi Fatma ndak? Oh, Tante Fatma. Iya, beliau teman arisan mamaku. Sahut Isna seraya menunduk karena teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Saat itu Fatma datang ke rumah Isna sambil marah-marah dan kemudian mengembalikan semua uang arisan Fatimah. Ya, Bi Fatma ini bahkan mengatakan bahwa dirinya tidak sudi lagi bergaul dengan orang yang memuja iblis sambil menunjuk muka mamanya. Ya, kata-kata itu masih teringat dengan jelas di pikiran Isna. Sementara itu, sesosok makhluk berukuran besar dan hitam dengan mata memerah terlihat mengawasi Isna dan Putra dari balik sebuah pohon besar. Putra yang memiliki kemampuan untuk melihat makhluk astral itu pun segera mengambil beberapa kerikil lalu membaca doa. Setelah itu dilemparkannya kerikil tadi ke arah makhluk yang sedang menatapnya itu. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Isna tersentak mendengar suara di semak-semak. Apa itu? Ucapnya melirik ke sumber suara. Bukan apa-apa kok, ayo pulang, keburu malam nih, ajak Putra. Mereka pun kemudian berjalan berdua dan melewati beberapa rumah yang penghuninya sudah terlelap. Tidak ada pembicaraan berarti karena mungkin mereka masih canggung. Namun ada rasa yang tidak biasa di hati Putra. Pria itu merasa bahwa gadis yang tengah berjalan bersamanya itu sedang menanggung beban hidup yang sulit untuk dijelaskan. Setelah hampir setengah jam berjalan, mereka pun tiba di tempat tujuan. Kamu tinggal di sini? Tanya Putra yang disambut anggukan kepala oleh Isna. Aku belum pernah melihat Mas di sini. Apa Mas bukan dari desa ini? Iya, aku memang datang dari kota dan berencana kuliah di sini. Oh gitu ya? Ya udah, aku masuk dulu ya. Ujar Isna berpamitan seraya berjalan memasuki rumahnya. Putra masih memandangi gadis berambut sebau itu hingga punggungnya tidak lagi terlihat. Saat Isna membuka pintu rumahnya, Putra melihat sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang sudah berdiri tepat di pintu masuk itu. Aneh, kenapa cewek itu dikelilingi banyak arwah? Gumam Putra yang masih mematung di depan rumah berlantai 2 itu. Isna langsung masuk ke kamar, kemudian merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Gadis itu mengurai senyum saat teringat dengan wajah Putra yang tampan. Isna, bangun, bangun, ucapnya seraya menepuk pipinya sendiri beberapa kali.
Isna, kamu gak boleh tergoda. Jangan lengah. Kerja dulu baru ngurusin cinta, gumamnya bermonolog. Tapi cowok itu emang ganteng sih, gumamnya sambil terkekeh. Putra baru saja sampai di rumah dan melepas sepatunya. Fatma, sang bibi, mengetahui bahwa keponakannya tadi sempat bertemu dengan Isna. Putra, dengerin bibi, kamu jangan bergaul sama itu cewek ya. Ingat itu, perintah Fatma dengan sinis. Maksud bibi, si Isna. Iyalah, kamu gak tahu apa yang dibilang semua orang terhadap keluarga mereka. Memangnya ada apa, Bi? Mereka itu keluarga pemuja iblis. Ibunya aja sampai sakit berbulan-bulan gak sembuh-sembuh. Dokter manapun sudah angkat tangan. Pasti itu ya asap mereka karena laknat sama Allah. Cetus Fatma. Astagfirullah, Bi. Itu suuzon namanya. Memangnya Bibi tahu dari mana? Bantah Putra. Banyak yang bilang kok, bukan cuma Bibi seorang. Udah ayo masuk. Udah larut ini. Pinta Fatma yang meninggalkan keponakannya itu. Putra masih belum bisa memejamkan matanya dan terus merasa gelisah di dalam kamarnya. Pria itu masih mengingat-ingat perkataan bibinya. Suatu hari di musola, sudah waktunya sholat maghrib. Putra ini tidak sengaja melihat Isna yang sedang menunaikan ibadah. Gadis itu begitu khusyuk bersujud di atas sajadah. Hati Putra itu pun goyah. Dia mulai meragukan peringatan bibinya beberapa waktu lalu. Mana ada pemuja iblis masuknya ke masjid dan masih terus menunaikan sholat juga. Pasti ada yang tidak beres ini. Gumam Putra yang memang dikaruniai kelebihan dari Sang Maha Kuasa, tetapi dia tidak pernah menyombongkan kelebihannya itu. Jikapun ada orang yang membutuhkan bantuan, barulah dia datang untuk membantu. Kini hatinya justru semakin tergerak untuk membantu Isna. Pada suatu malam, Putra sengaja datang berkunjung ke rumah Isna saat gadis itu pulang bekerja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Putra, ngapain malam-malam kesini? Tanya Isna saat itu di ruang tamu menghitung penghasilan. Boleh kita bicara di dalam? Oh, baik, silakan masuk mas, ujar Isna mempersilahkan pria itu untuk masuk. Baru saja Putra melangkahkan kaki, angin dingin sudah menerpa tubuh pria tampan itu. Putra merasakan aura yang sangat jahat mengelilingi rumah berlantai 2 itu, entah apa penyebabnya. Netranya memandang sekeliling rumah itu dan melihat sesosok wanita berdiri tegak di samping televisi ruang tamu. Lalu kemudian Putra pun sempat mematung sesaat. Mas, ayo duduk dulu mas, kok malah bengong? Ujar Isna mengagetkannya. Iya. Putra langsung duduk di sofa. Beberapa saat kemudian, seorang pria datang menemui mereka. Siapa ini? Tanya Fajar yang belum pernah melihat Putra sebelumnya. Saya Putra om, keponakan Bi Fatma yang tinggal di seberang itu. Oh gitu, ada perlu apa kesini? Tanya Fajar lagi. Percakapan mereka terhenti karena Isna datang sambil membawa nampan. Ini diminum dulu mas. Isna menyodorkan segelas teh hangat untuk Putra. Kalian sudah saling kenal ya? Atau jangan-jangan dia pacar kamu Isna? Ucap Fajar tiba-tiba mendengar perkataan itu. Fajar, pria yang baru saja meneguk teh buatan Isna itu pun langsung tersedak. Papa ini ngomong apa sih? Kita ini baru saja ketemu kemarin di restoran. Papa nih, salah Isna seraya menduduk malu. Maaf ya, om gak tahu. Soalnya selama ini anak gadis om ini belum pernah didatangi laki-laki. Sahut Fajar seraya menatap Putra yang sibuk mengelap tumpahan air teh di kemejanya. Iya om gak apa-apa kok, ujar Putra ikut malu mendengar perkataan Fajar. Seolah memberikan sinyal bahwa Isna masih single. Mereka pun diam sejenak. Lalu ada perlu apa kamu kesini? Tanya Fajar memecah keheningan. Oh iya, sampai lupa. Bolehkah saya menengok mamanya Isna om? Katanya beliau sedang sakit. Putra pun mengutarakan niatnya. Isna dan juga Fajar saling berpandangan. Raut wajah mereka menyiratkan kebingungan mendengar ucapan pria yang baru mereka kenal itu. Jika Allah mengizinkan, mungkin saya bisa sedikit membantu meringankan penyakit beliau. Itu pun kalau kalian percaya kepada saya,
tutur Putra seraya memandang ke mereka berdua. Benarkah kamu bisa membantu istri, Om? Insya Allah, Om, saya akan mencobanya. Wajah Fajar dan juga Isna berseri-seri. Selama ini mereka sudah berputus asa karena tidak ada lagi yang mau membantu mengobati Fatimah. Saat ini, Fajar dan juga Isna sangat berharap bahwa Putra adalah orang yang dikirimkan Allah sebagai jawaban atas doa-doa mereka selama ini. Mari mas, aku anterin ke kamar mama, ujar Isna bersemangat dijawab anggukan oleh Putra. Fajar bersama Putra dan juga Isna pun tiba di depan kamar Fatimah. Tanpa keraguan pada raut wajah Fajar sesaat sebelum dia membuka pintu kamar itu. Cekrek. Gret. Pintu kemudian terbuka dan seketika mata Putra terbelalak melihat hal ganjil di hadapannya. Astagfirullahaladzim, pekik Putra yang kaget melihat sosok wanita duduk di samping ranjang Fatimah. Rambut wanita itu acak-acakan dan mukanya hitam pekat. Bola matanya terlihat melotot dan seperti mau keluar. Sosok itu bergeming dan hanya menatap ke arah Fatimah dengan tatapan tajam. Ada apa, mas? Tanya Isna yang keheranan dengan sikap Putra itu. Iya, kenapa nak? Kok kamu kaget begitu? Fajar ikut bertanya sambil melangkah masuk, tetapi Putra menghalanginya. Om sama Isna jangan masuk dulu, sahut Putra yang masih menatap ke sosok yang masih menatap tajam ke arah Fatimah itu. Sebenarnya ada apa sih? Sahut Isna seraya memutar bola matanya berkeliling ke seluruh kamar. Namun dalam penglihatannya tidak ada yang aneh. Isna, kamu punya sapu lidi enggak? Tanya Putra. Punya, emangnya kenapa? Bisa tolong ambilkan beberapa lidi yang masih bersih? Ya sudah, tunggu sebentar ya. Isna pun bergegas pergi ke kamarnya dan mengambil sapu lidi yang biasa digunakan untuk membersihkan kasur. Kemudian segera kembali ke kamar sang mama. Ini mas. Isna pun memberikan sapu lidi itu pada Putra. Putra menerima sapu lidi itu lalu membaca doa. Setelah itu dia melangkah perlahan menuju ke depan ranjang milik Fatimah yang terlihat terbaring lemas di sana. Tanpa menunggu lama, Putra pun langsung memukul-mukul ranjang itu beberapa kali menggunakan sapu lidi tadi. Sosok wanita yang berwajah hitam itu seperti terkejut, lalu menatap Putra sambil mendesis marah. Ia pun menyeringai dan memperlihatkan giginya yang bertaring. Namun Putra tidak memperdulikannya dan masih sibuk menggebuk keranjang itu dengan sapu lidi sampai akhirnya sosok itu berubah menjadi angin dan lenyap dari sana, melewati Fajar dan Isna. Angin apa ini? Tanya Fajar yang merasakan embusan angin dingin yang baru saja melewati tubuhnya. Iya pak, angin dari mana ini? Isna ikut heran. Fatimah yang sejak tadi tertidur tiba-tiba terbangun mendengar kegaduhan itu. Maaf tante, Putra mau mengganggu istirahat tante sebentar, ujar Putra menyapa wanita berkerudung itu. Iya gak apa-apa nak, kamu siapa ya? Saya Putra, keponakannya Bi Fatmah. Oh, kamu pasti keponakannya yang dari kota itu ya? Mbak Fatmah dulu sering cerita banyak tentang kamu, ujar wanita itu seraya beranjak duduk dibantu oleh Fajar. Mas Putra, tadi itu apa? Apa ada sesuatu di kamar ini? Tanya Isna yang masih penasaran. Isna, kamu ngomong apa sayang? Salah Fatimah yang tidak pernah percaya bahwa setan bisa melukai manusia. Mama tahu nggak? Rumah kita itu nggak beres, Ma. Aku merasa selama ini kita hidup dengan makhluk lain di sini, tegas Isna yang sudah tidak tahan dengan semua keanehan yang terjadi padanya. Jangan suuzon Isna, bukannya Mama selalu mengajari kamu, jangan berpikir yang tidak-tidak, pantah Fatimah. Tapi Ma, ucapan Isna terhenti karena Fajar berbicara. Udah, kok malah berdebat sih? Malu dilihat Putra itu, ujar Fajar, melerai perdebatan anak dan istrinya itu. Oh maaf ya, beginilah keluarga kami nak, ada kalanya kami juga berdebat seperti ini, ujar Fatimah. Iya tante, sahut Putra dan tersenyum. Kamu kesini disuruh Mbak Fatmah ya? Tanya wanita itu pada Putra. Enggak kok tante, niat Putra sendiri untuk menjenguk tante kesini. Oh gitu ya.
Putra melihat tangan dan kaki Fatimah yang bengkak serta mengeluarkan nanah. Dia pun membayangkan betapa sakitnya itu. Tetapi wanita berkerudung itu sama sekali tidak terlihat kesakitan apalagi mengeluh. Putra berpikir, andai orang lain yang mendapat penyakit seperti itu, pasti sudah berteriak-teriak meminta tolong. Fatimah melihat putra yang mematung dan memperhatikan kakinya yang membengkak. "Nak Putra," panggilnya lirih dan membuyarkan lamunan pria itu. Iya tante, maaf tante tidak bisa menyambutmu dengan baik," ujar wanita itu dengan tersenyum. Melihat senyuman wanita yang terlihat tegar meski tengah terluka itu, semakin membuat Putra merasa iba dan niatnya untuk menolong wanita itu semakin besar. Dia berjanji dalam hatinya untuk menolong mamanya Isna bagaimanapun caranya. "Tante, apa luka ini terasa sakit sekali?" Putra mengalihkan topik pembicaraan. Tidak ada luka yang tidak sakit, nak. Tapi tante masih bisa menahannya kok," ujar wanita itu dan memegang tangan suaminya yang sudah tidak bisa menahan air matanya. "Saya yakin kedatangan saya ke sini semua atas kehendak Allah, dan semoga setelah ini tante dan keluarga ini bisa hidup normal lagi," ujar Putra yang juga tidak kuasa menahan tangis. Fatimah berlinang air mata. Selama ini dia memang menahan sakit dan juga perih, namun dia menyimpannya karena tidak ingin menyusahkan anaknya dan juga suaminya. Fatimah begitu terharu setelah mendengar perkataan Putra, dan entah mengapa dia ingin meluapkan semua yang dirasakannya selama ini. Isna pun turut menangis memeluk sang mama. "Terima kasih ya nak, tante merasa sedikit lega sekarang. Walau tante sakit seperti ini, tante gak mau merepotkan Isna dan juga suami tante," ucap wanita itu memeluk Fajar dan Isna yang sudah berlinang air mata. "Mama yang sabar ya ma," ucap Isna padanya. Fatimah pun mengangguk. "Baiklah kalau begitu, saya akan mencoba mengurangi rasa sakit yang tante derita," ujar Putra membuat mereka semua tercengang. "Benarkan itu nak?" tanya Fatimah tidak percaya. Putra pun hanya mengangguk. "Isna, bisa tolong ambilkan segelas air putih?" pinta Putra. "Iya bisa, sebentar ya mas," ujar Isna dan kemudian dia bergegas mengambil segelas air putih lalu memberikannya pada Putra. Putra segera membaca doa dan beberapa kali tangannya mengusap gelas itu. "Bismillahirrahmanirrahim. Om, tolong suruh tante minum air ini sedikit ya. Lalu sisanya tolong usapkan ke tangan dan kaki tante yang bengkak itu," pinta Putra seraya memberikan gelas itu kepada Fajar. "Ayo diminum mah," ucap Fajar dan membantu istrinya minum. Lalu sisa air itu diusapkannya pada tangan dan kaki sang istri yang membengkak. "Tante, tolong ditahan ya. Ini akan sedikit sakit." "Iya nak." Tidak berselang lama kemudian, keluarlah asap putih dari tangan dan juga kaki Fatimah yang bengkak itu dan membuat wanita itu mengerang kesakitan. Fajar dan Isna memegangi tubuh Fatimah dengan perasaan iba. "Tahan ya mah," ujar Fajar yang masih setia di sampingnya. Setelah asap itu menghilang, tepat pada area yang membengkak itu muncul lubang-lubang kecil yang mirip lubang tempat tinggal semut, dan dari dalam lubang itu keluar belatung-belatung dalam jumlah yang tidak dapat dipercaya. "Astagfirullahaladzim." Serempak mereka mengucap istighfar karena tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Belatung-belatung itu keluar dan jatuh ke lantai lalu seketika terbakar menjadi abu. Akhirnya, bengkak di tangan dan kaki Fatimah pun perlahan kempes bersamaan dengan terbakarnya belatung-belatung itu. "Apa itu tadi? Bagaimana bisa belatung itu hidup di tubuh mama selama ini?" ujar Isna yang masih heran. "Syukurlah, saya sudah meringankan penyakit tante. Saya harap setelah ini tante cepat sembuh ya." "Terima kasih ya nak. Tante sangat bersyukur kamu mau membantu tante. Entah bagaimana tante harus membalasnya kepada kamu," sahut Fatimah terharu. "Enggak perlu tante. Sudah kewajiban kita semua kan sebagai umat manusia dan juga umat Islam untuk saling membantu. Sungguh mulia hatimu nak. Pasti orang tuamu sangat bangga kepadamu," ujar Fatimah. Iya, jika orang tua saya masih hidup, pasti mereka bangga pada saya,"
Sahut Putra seraya menghela nafas. Oh, maafkan Tante, ujar Fatima merasa tidak enak pada Putra. Gak apa-apa Tante, itu sudah lama kok. Saya ngelihat Tante persis seperti ibu saya. Beliau dulu juga sakit sampai akhirnya meninggalkan saya. Kamu yang sabar ya nak, jangan sedih. Pria itu kemudian mengangguk seraya tersenyum. Lega rasanya sudah bisa membantu keluarga itu. Putra juga merasa senang karena bisa melihat Isna kembali tersenyum. Dua orang pria terlihat sedang duduk dan berbicara dengan serius di ruang tamu yang hanya disinari oleh lampu redup. Maksud kamu, kami disantet? Pekik Fajar yang tidak percaya dengan penjelasan Putra. Tadinya saya sempat percaya dengan apa yang dibilang orang-orang di sekitaran sini. Tapi setelah saya bertemu Isna, Om, dan juga Tante, ya saya baru sadar bahwa kalian bukan orang seperti itu, tutur Putra. Lalu, siapa orang yang tega melakukan itu pada keluarga kami, nak? Selama ini kami selalu berusaha berbuat baik pada siapapun, lirih pria itu. Om yang tenang ya. Pada saatnya nanti orang itu akan menampakkan dirinya sendiri. Sekarang yang penting Om jangan dendam dan ganti membalas perbuatan orang itu. Jangan seperti itu ya Om. Om tidak pernah punya pikiran seperti itu nak. Andai Om tahu, sudah Om balas perlakuan mereka yang sudah mengguncing keluarga Om di luar sana. Tapi istri Om selalu melarang dan menasihati untuk tidak mendendam pada siapapun. Biarlah Allah yang membalas mereka semua, ucap pria itu dengan tegas. Perbincangan mereka terhenti karena Isna datang. Kalau gitu saya pamit ya Om. Ini sudah larut malam soalnya, ujar Putra berpamitan. Iya terima kasih ya nak, ujar Fajar menyalami Putra dan iya Om, sahutnya mengangguk. Ayo aku antar, sahut Isna dan mengantar pria itu keluar rumah. Mereka berdua berjalan melewati pekarangan rumah. Terima kasih ya, karena sudah menolong mamaku. Ya entah bagaimana aku harus membalasnya kepadamu mas, ujar Isna. Suatu hari nanti aku akan meminta balasannya, celetuk Putra dan tersenyum. Maksud mas? Isna tampak bingung. Udah malam, cepat masuk. Jangan lupa sebelum tidur baca surat Al-Ikhlas 3 kali ya, biar kamu gak diganggu roh halus dan juga biar mimpiin aku, ucap Putra dengan genit sambil berlalu pergi meninggalkan Isna yang kebingungan mendengar ucapan pria taman itu. Dasar genit, gadis itu pun tersenyum dan menatap pria itu sebelum kembali masuk ke rumah. Putra berjalan menyusuri pepohonan di pinggir jalan dan tersenyum sendiri mengingat perkataannya pada Isna tadi. Duh, kok jadi baper ya? Gumamnya seraya meringis. Senyumnya langsung terhenti saat Putra merasakan kehadiran bayangan hitam yang bersembunyi di balik sebuah pohon. Bayangan itu semakin jelas terlihat tinggi besar mirip genderuwo dan terus menatap Putra dari kejauhan. Jika kamu berani mendekatiku, aku akan memusnahkan kamu, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu pun mendesis seperti ular dan meraung. Tiba-tiba saja sosok itu sudah berada di hadapan Putra dan mencekiknya tanpa ampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Putra seraya membaca beberapa doa, membuat tangan genderuwo itu seperti kepanasan dan terbakar. Sosok itu mundur beberapa langkah dan sorot matanya yang merah menatap Putra dengan penuh kebencian. Kembalilah pada tuanmu, sampaikanlah pesanku, aku tidak takut padanya. Jika tuanmu itu macam-macam dengan keluarga Isna, aku yang akan menghadapinya, ucap Putra dengan lantang. Sosok itu akhirnya pergi dari hadapan Putra. Alhamdulillah, ucap Putra lega dan kembali melangkah pulang. Keesokan harinya, Isna yang baru saja kembali dari pasar terlihat membawa tas belanjaan. Langkahnya sedikit tertatih melihat rumah Fatma dan masuk ke gang kecil yang mengarah ke rumahnya. Bi, Putra pergi dulu ya, udah telat nih. Ada kelas pagi soalnya Bi, ujar Putra bergegas memakai sepatu dan keluar dari rumah itu. Tapi kamu udah sarapan belum Putra? Teriak Fatma yang masih memegang serok penggorengan karena sedang menggoreng kerupuk di dapur.
Ntar aku beli sarapan aja di kantin, Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saud Fatma menggeleng melihat kelakuan keponakannya. Isna mendengar percakapan mereka saat tanpa sengaja berpapasan dengan putra yang keluar rumah. Pria itu sempat tidak mengira bahwa gadis yang berpapasan dengannya barusan adalah Isna. Dia berbalik arah untuk memastikan. Ada Isna? Sapa pria yang memakai tas ransel di punggungnya itu. Pagi, Mas. Sapa Isna dengan lirih. Pagi juga. Kamu habis belanja ya? Iya, Mas. Ucapnya menahan malu karena masih ingat perkataan semalam. Ya sudah, aku berangkat kuliah dulu ya. Jangan lupa masak yang enak. Ucap pria berkulit putih itu seraya tersenyum. Isna hanya mengangguk. Baru beberapa langkah mereka berpisah, Putra kembali menghampiri Isna. Apa boleh aku minta nomor HP kamu, Is? Tanya pria itu tiba-tiba. Isna sejenak terdiam dan menatap pria di hadapannya itu. Sini HP-nya, Mas. Putra langsung mengeluarkan ponselnya dan memberikannya pada Isna. Gadis itu pun kemudian segera mengetikkan sejumlah angka, lalu mengembalikannya pada Putra. Makasih ya, cantik. Isna maksudnya. Goda Putra. Udah sana berangkat, Mas. Nanti telat loh. Ucap Isna mengingatkan pria itu. Iya lupa aku. Dadah Isna, ujar Putra dan berlalu pergi. Isna tersenyum menatap pria itu lagi hingga dia lupa kalau harus segera pulang ke rumah. Aduh, telat ini. Setelah upaya penyembuhan yang dilakukan oleh Putra, keadaan Fatimah kini berangsur membaik. Bahkan wanita itu sudah bisa makan sendiri dan berjalan menggunakan sebilah tongkat. Fajar juga Isna merasa lega dan sangat bersyukur atas kesembuhan Fatimah. Matahari baru saja memancarkan sinarnya. Dan seorang gadis tampak sibuk di dapur menguleni nasi uduk yang dibuatnya. Aromanya begitu sedap. Gadis itu menata nasi uduk ke dalam wadah kotak beserta lauknya. Ada ayam goreng, kering tempe, mie kuning, dan sambal teri pun tidak lupa dimasukkannya sebagai pelengkap. Semoga saja Mas Putra suka sama masakanku, gumam gadis cantik itu lirih. Fatimah bangun dan ingin sekali memasak sarapan untuk suami dan juga anaknya setelah sekian lama terbaring di tempat tidur. Dia merasa bersalah karena tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik. Fatimah pun berjalan perlahan menggunakan sebilah tongkat dan suaminya ikut menuntunnya. Ma, gak usah dipaksain. Mama kan baru sembuh, ucap pria itu. Mama kalau gak gerak malah sakit, Pak, bantah istrinya. Ya udah, pelan-pelan jalannya, mah. Sesamanya di dapur, Fajar dan Fatimah dikagetkan dengan penampakan dapur yang berantakan. Berbagai peralatan dapur terlihat berserakan di mana-mana. Astagfirullahaladzim, ada apa ini? Tanya Fatimah kebingungan. Isna yang menyadari kedua orang tuanya sudah bangun pun bergegas menghampiri mereka. Pagi Mama, Papa, sapanya dengan senyuman lebar tanpa merasa berdosa sama sekali. Kamu habis main perang-perangan, Isna? Celutuk Fajar yang melihat seluruh dapur berantakan. Aku lagi masak sesuatu, Pak. Maaf ya, Ma. Dapurnya jadi berantakan. Nanti aku beresin deh, ujar Isna seraya menenteng sebuah kotak nasi di tangannya. Buat siapa itu, Nak? Tanya Fatimah yang melihat kotak nasi itu. Ini buat Mas Putra, ucap Isna seraya menunduk menahan malu. Aduh, Papa tereliminasi nih. Anak Papa udah punya pria lain, ledek Fajar. Papa seperti itu rengek Isna menahan malu. Gadis itu pun pergi keluar rumah usai berpamitan dengan kedua orang tuanya. Dia sengaja menunggu di gang kecil yang sering dilalui Putra saat hendak berangkat kuliah. Tidak lama kemudian, pria yang dikaguminya itu pun terlihat berjalan menyusuri gang. Putra yang melihat Isna pun segera berjalan mendekatinya. Isna menatap Putra penuh kekaguman. Gadis itu merasa hari ini pria itu terlihat lebih tampan, mengenakan kemeja berwarna putih serta kaos dalam berwarna hitam. Isna berdiri mematung dan terus menatap Putra hingga tidak sadar bahwa pria itu pun menatapnya sedari tadi.
Putra langsung melemparkan senyuman lebar seraya mendekati gadis itu. Ada Isna? Saut Putra yang melihat gadis itu berdiri di pinggir jalan dan terlihat seperti tengah menunggu seseorang. "Pagi, Mas," sapa gadis cantik itu sembari tersenyum. "Isna ngapain di sini?" "Ini buat Mas," ujar Isna seraya menyodorkan kotak nasi buatannya. "Berapa harganya?" tanya Putra yang sedikit terkejut dan mengira bahwa kotak nasi itu adalah tester makanan terbaru jualan Isna. Ini gratis kok, Mas. Anggap aja sebagai rasa terima kasih karena Mas Putra sudah menolong mamaku," jelas Isna. "Makasih ya, tahu aja kalau aku lagi butuh sarapan," ujar pria itu tersenyum manis pada Isna dan menerima kotak nasi itu. "Ya udahlah, Mas, cepat berangkat, ntar telat loh." "Iya deh, dadah Isna." "Ya udah, dadah Mas Putra." Putra kemudian pergi dengan membawa kotak nasi yang diberikan oleh Isna. Gadis itu tersenyum puas lalu berjalan kembali menuju rumah. Saat sampai di depan rumah, sebuah pesan dari Putra masuk di ponselnya. "Makasih ya cantik, sudah dibuatkan sarapan. Kupastikan akan menghabiskan semua makanan ini." "Iya Mas, pelan-pelan aja makannya. Jangan lupa baca basmalah. Entar keselak loh," ejak Isna membalas Putra. Pria itu mengirim gambar emotion meringis dan Isna pun ikut tertawa kecil. Tanpa disadari oleh gadis itu, kedua orang tuanya mengawasi dari dalam rumah. "Pa, Mama belum pernah lihat Isna sebahagia itu," ujar Fatima yang berdiri di pinggir jendela menatap anak gadisnya itu. "Iya Ma, anak kita sudah dewasa sekarang," sahut Fajar. "Pa, gimana kalau kita mengundang Putra untuk makan malam di sini? Mama mau mengenal dia lebih jauh, juga sebagai ungkapan terima kasih karena dia sudah membantu meringankan penyakit Mama," usul wanita itu. "Tapi apa Mama sanggup masak segitu banyak?" bantah suaminya. "Kan Mama punya asisten, Pak," ucap Fatima dan melirik ke Isna. "Ah, dasar Mama ini. Ya udah, nanti Papa yang undang Putra untuk makan malam di sini," sahut Fajar dan Fatima pun mengangguk. Tiba di kampus, Putra membuka kotak nasi yang diberikan Isna. Perutnya langsung berbunyi saat melihat nasi uduk dan ayam goreng yang terlihat menggiurkan itu. Putra pun langsung memakannya dengan lahap. Sudah cantik, soleha, pintar masak lagi, cewek idaman," gumam Putra sambil terus menikmati nasi uduk buatan gadis yang dikaguminya itu. Tengah asik mengunyah, Putra dikagetkan oleh temannya. "Wah, makan gak ngundang-ngundang. Serakah kamu ya," ucap pria bertubuh tinggi yang biasa dipanggil Bobby itu. Putra pun tersedak dan terbatuk mendengar ucapan Bobby. "Nah, azab tuh. Jadi orang itu harus selalu berbagi, apalagi sama orang-orang yang gak mampu buat beli sarapan kayak aku ini," ujarnya terkekeh. Putra tidak memperdulikan ucapan Bobby dan langsung meraih botol minuman di hadapannya. "Ia gak mampu beli sarapan tapi mampu beli rokok. Makan aja tuh rokok, keremusin sampai kenyang," celetuk Putra yang memang mengetahui kebiasaan buruk temannya itu. "Kamu ini, ngomong-ngomong, tumben kamu bawa bekal. Itu dari bibi kamu ya?" tanya Bobby dengan air liur yang sudah mau keluar karena melihat nasi uduk yang sangat lezat itu. "Bukan, ini dari seseorang." "Wah, lancar banget kamu. Baru pindah udah punya penggemar. Aku nyicipin ya," ujar Bobby menyabet nasi uduk itu dan langsung melahapnya. Orang ini," sahut Putra menggeleng. "Wah, enaknya. Pasti yang bikin ini cewek cantik nih," ujar Bobby yang masih sibuk menggigit ayam goreng sambil melirik ke arah Putra. "Iyalah cantik. Emak-emak penjual warteg di sebelah sono juga cantik-cantik," bantah Putra. Bobby pun hanya meringis mendengar ucapan Putra. Putra menerima undangan dari keluarga Isna untuk makan malam bersama hari Sabtu malam. Bersama keluarga Isna, Putra duduk dan menikmati hidangan spesial yang sudah disiapkan Fatimah untuk menjamunya. "Terima kasih nak Putra, sudah mau datang ke sini. Tante senang sekali," ujar Fatimah memulai percakapan.
Iya tante, seharusnya saya yang berterima kasih karena sudah diundang ke sini, sahut Putra. Ayo, mari makan, keburu dingin ntar, ajak Fajar dan memulai acara makan malam itu. Mereka pun berdoa bersama dan menikmati hidangan hasil masakan Fatimah. Ada sup ceker kesukaan Isna, perkedel kentang, telur goreng, ikan asam manis, tempe goreng yang tidak pernah lupa, sambal serta kerupuk udang sebagai pelengkapnya. Malam itu, Isna tidak sedang berselera makan. Gadis itu hanya menyantap makanan dalam porsi kecil. Tentu saja hal itu membuat Fatimah bertanya-tanya. Isna, kamu sakit sayang? Kenapa makannya sedikit banget? Tanya Fatimah yang sangat paham kalau anaknya itu doyan makan, apalagi ada sup ceker. Isna udah kenyang kok mah, sahut gadis itu sambil meringis. Mama kayak gak tahu aja, anak kita kan lagi jaga image, goda Fajar. Lah papa, sedang Isna dengan manja. Dia menahan malu. Putra tersenyum kecil mendengar perkataan pria itu. Setelah selesai makan, Isna mengajak Putra berkeliling di sekitaran rumah. Jadi kamu belum punya pacar, Isna? Tanya pria itu memecah keheningan. Isna menatap sejenak pria itu. Dalam hatinya dia merasa senang bisa sedekat ini dengan pria pujaannya. Alhamdulillah belum mas, ucapnya lirih dan menunduk malu. Kalau mas udah punya pacar belum? Tanpa ragu Isna bertanya balik. Aku udah punya target sih, tapi takut dianya gak suka sama aku. Seketika raut wajah Isna berubah dan kecewa mendengar perkataan Putra. Wajahnya pun murung, pria yang dikaguminya itu ternyata sudah mempunyai ataupun menyukai gadis lain. Ya diutarakan aja mas, kali aja cewek itu mau nerima keadaan mas, ujar Isna datar. Gitu ya? Isna mengangguk. Putra berhenti berjalan dan berbalik menatap Isna. Gadis itu pun keheranan melihat sikap Putra yang menatapnya dengan tajam dan membuat Isna terkejut. Seketika gadis itu menutup mulut dengan kedua tangannya. Belum sempat Isna menjawab pertanyaan itu, mendadak Putra merasakan kehadiran sosok lain di tempatnya berada. Sosok tinggi besar itu menatap mereka berdua dari balik sebuah pohon mangga. Putra merasakan sosok itu semakin dekat dan ingin memasuki tubuh Isna. Putra langsung memeluk tubuh gadis itu untuk menghalangi sosok yang biasa disebut genderuwo itu agar tidak merasuki tubuh Isna. Sementara Isna sendiri terkejut saat tiba-tiba Putra memeluknya. Bukan maksud aku untuk lancang Isna, tapi ada sesuatu yang ingin masuk ke tubuhmu, bisik Putra sambil terus menatap sosok besar yang semakin mendekat itu. Bulu kuduk Isna langsung berdiri usai mendengar perkataan Putra. Gadis itu pun mencengkram ke meja Putra dengan erat karena ketakutan. Benarkah itu mas? Tanya Isna yang masih ketakutan. Putra hanya diam dan mengisyaratkan Isna untuk terus berlindung di balik tubuhnya. Dan benar saja sosok itu berusaha merasuki tubuh Isna. Ia terus mencoba masuk, namun sosok itu juga terus terpental karena Putra melindungi Isna. Sosok itu pun mulai kewalahan karena terus gagal merasuki tubuh Isna. Ia pun meninggalkan kedua orang itu dan menghindari Putra yang terus menatap tajam ke arahnya. Isna, duduk di sini sebentar ya, pinta Putra pada gadis itu. Isna pun mengangguk dan duduk di sebuah kursi. Putra pun segera menyusul sosok yang menghindarinya tadi. Woi, berhenti kamu, bentak pria itu pada sosok yang terus berlari menghindar. Sosok itu kemudian berbalik badan dan dia pun mendesis mengeluarkan lidahnya yang panjang dan bercabang. Putra segera berdoa dan menghentakkan kakinya beberapa kali hingga sosok itu terbakar dan lenyap dari hadapannya. Isna masih memandang sekelilingnya dengan dada yang berdebar. Dia benar-benar ketakutan. Rasa takutnya mulai hilang saat Putra datang menghampirinya lagi. Kamu gak apa-apa kan Is? Tanya Putra. Iya mas, gak apa-apa kok. Sebaiknya kita kembali ke dalam. Ini sudah malam, kamu cepat istirahat. Besok pagi aku akan kesini lagi untuk memeriksa barangkali ada sesuatu yang lain di rumah ini, ujar Putra. Memangnya ada apa mas? Tanya Isna penasaran. Entah kenapa sosok itu kembali lagi ke rumah ini. Besok saja aku jelaskan. Ayo kita masuk ke dalam, pinta pria itu dan menggandeng tangan Isna.
Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga, yang nantinya sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, kalian harus stay tune terus di channel ini ya teman-teman, dan nantikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.